ID ya, di-share di YouTube. Jangan lupa di-subscribe juga dan di-like dan berikan juga dukungan positif ke jagoan-jagoan kalian ya. Iya, yang mau nanya langsung aja di hashtag tanya SSML juga pastinya. Hashtag. Tanya SSML. Yoi. Dan ini udah kelihatan di komen post sepi banget nih. Biasanya gue ranked rame nih. Gak asik banget ya. Enggak sih ya. Ini emang komen post diamanin dulu sama Riza dan kawan-kawan. Tapi udah ada early fight langsung dari Red Bull Rebellion. Melawan DG Esport. Di sini Mr. Hope sudah terkenal dan ada Easy yang terpantau oleh Ziko. Masih dengan satu plasma gunnya. Mora melihat dengan M40 ada Easy bersiap dengan sepatnya. Batu malam jam udah bakal langsung satu orang tumbang begitu aja. Nyisakan J aja. Akankah ini menjadi akhir dari Red Bull Rebellion di game ronde ketiga? Karena udah ada Abed yang siap setup posisi. Langsung karena saya. Aduh. Itu dia. Hasta la vista untuk Red Bull Rebellion. Biasanya nih ya, tim yang habis disamper Michel Mada tuh ya. Iya. Tapi ini kebalikannya. Kebalikannya. Tapi Ya. kalau misalnya gue bicara posisi, ini bisa dibilang DG udah nyampe duluan sih. Oke. Mereka udah punya resource duluan Betul. dibanding RBR yang memang resource-nya kurang. Karena memang ini kan early fight banget. Tadi kita nggak lihat, tiba-tiba mereka udah tembak-tembakan. Sedangkan tadi ada keberanian untuk menjadi dalam plasmaga tapi nggak bisa menang trading. Akhirnya memang RBR satu kalah. Satu persatu kalah dan dari segi lootingan tidak diuntungkan juga maupun dari segi patahannya tadi emang kebetulan spread out position dari DG-nya tuh lumayan baik juga posisinya ya. Benar. Nah, di sisi lain selain juga tembakan kali ini udah ada Chef Bara dengan MP5 yang dari kejauhan. Jauh banget sih pakai MP5, Pak. Bara dengan kesempatan panggung offline pertamanya langsung di pairing aja dengan MP5. Cukup pede untuk paling nggak memberikan upaya ini aja ya, haras aja ya karena musuhnya ya. Iya, musuhnya tuh udah di atas, dia masih ngecek yang ada di batu. Berarti Iya. emang dia berpikir di batu juga masih ada orang. Iya, paling nggak dia memastikan gitu ya, ngasih fire abuse juga di mana Devil ternyata harus terculik dengan cukup sulit juga posisinya. Masih ada Razor yang berhasil mendapatkan Lixi, tapi ada Ergan juga yang akan dibalas oleh Razor. Sangat tajam tentunya seperti namanya Razor. Bakal coba diadu oleh Wiza, di mana Wiza ada di depan, di belakang langsung refleksnya bagus banget juga. Just berhasil dapetin mau 2 orang, 3 orang, sisakan Kruger aja. Mampukah Kruger save the day dengan momentum kesempatan baru dari Kruger. Lixi bakal loncat karena Kruger dan akhirnya Dranix Vendetta pun juga harus menyusul Red Bull Rebellion. Dari awal terculiknya Devil, tiba-tiba satu persatu juga dari Razor sebenarnya udah berhasil nge-backup juga dari Glowsnya. Dia ngelokin satu, cuman setelah ngecek itu udah gak ada musuh lagi, dia nggak milih untuk revive. Yes. Tapi milih untuk maju lagi dan akhirnya malah digenokin balik dan dibalikin lagi sama tim Onyx-nya. Yes, Dan Onyx yes. kali ini juga untung banget, dia worth it banget karena udah eliminasi satu tim dan mereka masih utuh 4 orang. Ya masih utuh 4 orang ya. Jadi Iya. emang akhirnya Onyx lagi-lagi diuntungkan berkat kerjasama yang baik juga di waktu yang sepersekian detik juga Pak ya. Benar, tadi sih kalau misalkan pikiran gue ya dibanding Devil harus mundur ke belakang, dia mendingan maju ke depan sebelum kiri. Betul. Sebenarnya karena di belakang itu lu lebih riskan untuk menembak. Paling lu berharap sama senjata panci lu mungkin Iya. ya kan. Tembakannya kena panci Iya, atau iya, karena iya. nggak punya glow juga dari Devil. Akhirnya Devil harus tumbang gitu aja. Bener, dan emang Devil juga tadi lumayan informasinya agak kurang Iya. juga. Dia belum tahu secara pasti di depannya itu kemungkinan yang datang bakalan ada berapa orang. Benar. Gitu. Jadi ya udah terjadilah terculik. Akhirnya mulai ada panic attack juga mungkin. Tadi lumayan ngacak-ngacak juga pergerakan salah dari ini Dranix Pak. Benar. Dan akhirnya membuat Dranix harus tumbang di posisi ke-11 ya. 11. Tinggal 12 tim tersisa. 12 tuh tadi Red Bull Rebellion. Iya, RBR. Abis confident mau buyah lagi. Weh, Kak, nih buya kok. Loh, Udah loh, banget loh, gue loh, nih loh. malah salah. Nih, Michelle Wanda Effect ya. Bisa ada efek. Mantap. Dan moving ke arah Boss Titan sepertinya. Oh. Ini dia langsung dikasih lihat player of the match kocak. Yoi, dengan konfidensialnya di in game maupun di luar game tadi ya. Kita bisa lihat ya. Tadi Gila. di ronde kedua memang dia galak banget sih. Gila. Galak. Gue gak pernah lihat kojak teriak-teriak kayak gitu loh. Dia biasanya cuman apaan sih bang? Gitu. Apaan Tapi kayak gitu ya. Jadi hati-hati ya sama orang pendiam ya. Udah kebentuk nih mental sekarang. Udah kebentuk mental kuat, kan. udah kuat, Nah ini emang diperlukan ketika lo menjadi pro player gitu. Iya. Mental panggung offline tuh perlu banget Pak. Apalagi di liga ini mereka bakal jadi kuat banget sih karena mereka Yoi. liga juga terus Betul. offline juga pastinya ketemu semua. Tadi Aimgod juga dilihat udah mulai munculin ya kan Yoi. cara mainnya. Di ronde pertama ya. Di ronde pertama Gila Aimgod. serem banget. Serem banget. Apalagi cosplay jadi ini ya, jadi Sailor Moon juga ya. Iya Aimgod dari pertama dia pakai itu, pakai baju cewek itu. Tapi by the way, nah ini dia bakalan coba melakukan rotasi juga setelah mendapatkan informasi dari Green Zone atau dari Infobox ya. Ya saudaranya sendiri nggak tuh di atas. Aduh. Apakah bakal coba dihajar tanpa ampun mengingat ke Nightmare itu adalah kesatria dari mimpi buruk, iya kan? Waduh, mimpi buruk tapi kali ini di atas juga ada Titan nih. Titan kan kita tahu sendiri dari namanya Titan, besar, Besar, raksasa. raksasa. Yoi. Apakah mereka akan mendapatkan 20 poin seperti dengan namanya?
Tapi mereka milih untuk ke bawah terlebih dahulu. Karena memang kalau misalkan lu rotasi ke atas bahaya sih kalau misalkan gak ada vision ya. Apalagi gak punya grapple hook juga misalkan gitu. Oke. Kalau bisa naik ke atas, bahaya banget gak ada vision. Mendingan lihat dari bawah juga nunggu suara tembakan yang ada sih. Karena memang tinggal 40 orang nih kalau misalkan lu lihat kan. Benar, dan mungkin turn back point-nya lebih ke arah tadi dari bos ke Nightmare tuh posisinya di bawah semua, dan kebetulan yang bos Titan-nya nggak bisa sempat sampai patah banget ke arah bawah nengoknya. Jadi nggak dapet infonya, Pak. Stepnya tuh kedengeran lagi lari. Walaupun stepnya kedengeran. Iya, Gitu. kedengeran. Cuman pastinya bahaya juga kalau misalkan lu munculin badan gitu kan. Karena Karena tembak tadi dari bawah. sendiri, Iya. sendiri tadi yang di atas refinery itu ya. Oke, dan kita bakal lihat standing sementara Bigetron Pit dan juga Red Bull Rebellion ternyata mengungguli klasemen, Pak. Bersama dengan bos Titan di sana, DG Esport, Boom Esport, RRQ Hades juga. Yes, dan juga masih ada juga bos Nightmare, Saudara Esports, EVOS Esports, Olympus, Dranik Esports, dan First Rider Bravo. Wah, ada apa ini? EVOS Esport sama Olympus bersama dengan Dranik Esport yang memang lagi memuncaki pemuncak klasemen ya. Setiap harinya sih memang gitu sih, kan kalau kita minggu ya, day 1, day 2, sampai day 5 kali inilah. Betul. Itu memang banyak tim banget yang gak selalu di atas gitu, gak Oke. konsisten. Cuman gue ngeliat satu tim yang konsisten banget tuh RBR ya. Oke. Dan Bigetron Beat juga dari day ketiga udah mulai stabil nih. Lebih ke arah kerasnya tuh kelihatan. Iya, udah mulai keras. Bigetron Beat tuh kerasnya kelihatan. Tadi kita bisa lihat juga di game pertama setup ke arah RRQ di arah Mars Electric ya kan. Kelihatan gitu, dan ini dia. Ya, jadi buat gua ingetin lagi sekali lagi buat para survivors yang lagi nonton, kalian bisa nanya-nanya nanti Jelas. di kolom komentar, langsung aja di komen. Jangan lupa sertain hashtag ya, ya kan? Hashtag tanya FFML. Yoi, langsung di komen di kolom komentar. Mungkin kalian pengen nanya tips jadi pro player atau tips biar nggak tegang panggung offline, Benar. ya kan? Tips biar bisa satu lawan banyak orang, ya kan? Solo squad. Kayak tadi Kojak ya kan, satu persatu Iya, ditap-tapin. dimajuin. I've Dia, got, ya kan? dia percaya sih di belakang bakal support. Jadi dia maju ke depan. Gue yakin teman-teman gue bakal support fire juga dari belakang. Dan ini ada rotasi yang menarik juga, di mana Arab kita dulu lihat mereka lagi-lagi nahan zona ya, menggunakan rotasi yang sama. Strategi social distancing. Social distancing. Oke, dari Dan boom juga. iya, Iya. Boom juga, karena memang dia juga butuh social distancing, mengingat poinnya dia yang emang harus dijaga, paling nggak dikonsistenin dulu biar dia nggak ada di bottom track lagi, Pak, Ali ini. Permainan kayak gini tuh bisa dilakukan karena ada inhaler juga sih kalau gue rasa sekarang. Betul, Karena betul. inhaler ya bisa bikin lo lebih sustain juga, lebih gampang bisa dipakai buat lari juga. Yes. Dibanding jamur kan lo harus nunduk dulu makan jamur. Iya, inhaler sama jamur itu sebenarnya saling bersinggungan, tapi memang sekarang lebih efektif inhaler karena red dropnya juga lumayan banyak inhaler. Banyak banget ya. Jadi kayak gua kadang kalau main bisa sampai bawa 20 inhaler, Pak. Enak sih. Karena itu juga gak berat. Iya, tapi kayak gue lebih sering kalau udah masuk zona terakhir ngasih inhaler ke musuhnya. Ke jump shot aja pada akhirnya gitu ya. Jam kita paling maju ya. Nah, ini dia. Rotasinya sudah mulai terlihat juga. Jadi EVOS mau nggak mau kalau dia mau lurus, pasti kemungkinan besar ketemu sama First Rider Bravo, Pak. Iya, bakal kelihatan juga. Tapi di sini juga udah ada Mr. 05 yang pastinya udah memberikan info di depan mata musuh. Kalau misalnya kelihatan lagi gerak-gerak masih di spotnya aja, masih di pick ya, ditipin-tipin dikit-dikit dan mulai masuk perlahan ke arah dalam zona. Memang belum ada yang bertabrakan, tapi yang bisa jadi tabrakan tuh tadi EVOS sama First Rider. Betul. Chance paling besar ya. Iya, chance paling besarnya bakal di sana. Karena memang EVOS, Boom juga masih di luar. Dan kali ini juga kita lihat ke arah EVOS udah pakai grapple juga di straight. Bakal coba untuk naik ke arah atas. Ternyata itu ada di high ground ya, high ground banget itu malah. Benar. Jadi memang advantage sekali lagi boleh gue bilang ini diunggulin sama First Rider Bravo. Iya, Tinggal gimana caranya eksekusi dari EVOS-nya ini nggak ketahuan atau memang dari First Rider Bravo langsung komit untuk ngajar para pemain dari EVOS Esports, Pak. nah ini harus pemanfaatan dari patahan juga ya. Karena memang ini bukan patah lagi ya, udah bener-bener blind banget. Lo gak bisa ngeliat ke bawah kalau misalkan nempel banget sama sama batu-batu yang tadi di pinggiran. Dan untungnya di sini dari ini dia mampu baru gue bilang pasti bakalan ke spot gitu aja for no reason, di mana udah bakal coba langsung dibalas juga, jual beli serangan pun terjadi. Sam 13 memberikan inisiasi langsung bergerak komit ke arah atas. Kenzo pun terlihat sepertinya oleh seorang mampu bakal coba ditembakin, tatakin lagi, firing lagi, langsung ke arah Kenzo. Masih bersama Dewi Fortuna, ternyata tidak ada satu peluru pun yang mengenai Kenzo. Yes, kocak ini masih bisa berlindung di balik dua juga satu kali ini masih ada Darkal dengan karnya. Bakal coba tengok spot aja, dia udah nebak nih pemain EVOS bakal ada di sana mau flanking. Ya. Jadi udah bagi-bagi visionnya dari tim First Rider. Oke, masih dipantau dulu di mana akhirnya zona pun memaksa mereka semua untuk menarik diri, karena kalau sampai telat itu bakalan fatal banget, mengingat zona akan cenderung lebih kecil dan lebih kecil lagi, Pak. Iya, dan keputusan yang bagus banget dari First Rider. Mereka nggak lari ke arah yang sama EVOS karena bisa aja tiba-tiba dibalikin sama EVOS-nya. Yap, dan ini komit yang baik banget dari First Rider Bravo. Dia percaya banget sama Bravo, si Darkol, sorry. Ini bakalan menjaga paling nggak vision di arah belakang, memastikan EVOS tidak mencoba membuntuti ya. Iya, makanya bisa dibalikin. Tapi kali ini juga ada tembakan ke arah Darko. Oh, udah kena zona maksud gua.
Dan ada kaleng nggak dipakai juga sama Darkol. Yes, udah kayaknya kebakar juga sih tadi kedengaran suaranya. Iya, ditembakin ya. Iya, ditembakin. Jadi Main emang sos ya. Darkol harus menarik diri dulu. Paling tidak bakalan bertemu di zona berikutnya. Dan ini dia sudah ada tim yang sedang melakukan strategi social distancing di mana depan udah ada kawan-kawan dari Onyx Olympus. Wah, mereka sih benar-benar social distancing banget sih. Mereka nggak mau masuk ke dalam zona duluan. Mereka benar-benar Yes. mainnya sabar banget, benar-benar sabar. Tapi Onyx pun udah ngeliat ke arah hierarki. Iya, itu dia. Onyx pun udah paling nggak nge-spot, oh di sana di luar zona ada tim-tim yang memang akan mencoba masuk ke zona berikutnya gitu ya. Iya, udah pegang sniper di sini juga. Maksud gua AK ya, AK-47 dan juga udah ada scope 4. Dan ke depan tadi bakal coba untuk regroup dulu bersama teman-temannya. Kalau di depan juga ada musuh lagi di zona duluan. Yes, dan itu Ini adalah Ses. Ses. Aduh. Iya, Ses. Pelontar. Itu Oh, dia, keren bakal banget. coba dihajar dulu, firing pun tak terhindarkan lagi, bakal coba ditembakin aja. Sohead ternyata dan kawan-kawan dari Boom Esport masih ada refleks keluar bagus. Lux berhasil mendapatkan satu orang, Lake Sky di sana. Nggak mungkin tertolong, sulit banget posisinya Lake Sky. Oke, bakal diharap dulu. Aircon cukup berani, berhasil dapetin satu Lux gitu aja. Bakal coba langsung di komiti end. Tanpa ampun, without no mercy. Sementara di depan udah ada Ses juga yang akhirnya memanfaatkan keuntungan dari momentum yang terjadi, Pak. Itu bajunya Aircon kayaknya nyatu sama tanah ya. Oke. Kayak mirip-mirip nyaru-nyaru makanya Kena dia bisa tapi. nembak juga. Kena Tapi tapi. ternyata Aircon berhasil terkena sniper dari Live Galot. Yes. Live Galot dari terpasti hierarki di belakang. Oh my god. Ini strategi social distancing Pak. Akhirnya menguntungkan lagi-lagi untuk RRQ Hades di mana udah memakan satu korban. Boom pun harus berjaga-jaga karena memang posisi di arah atas high ground masih belum terdeteksi dengan pasti. Mampu S pun berhasil mendapatkan Kenzo. Legalan pun juga akan coba dijamset oleh Jar. Berhasil mendapatkan satu juga. Haide masih memastikan posisinya di arah depan. Ada para pemain dari DG Esports di mana Easy berhasil dapetin satu orang Gare. Mr. 05 jatuh, dihabisin begitu aja. Lagi-lagi Baby berhasil dapetin Easy. Tukeran pelontar di sana dari Bigetron Beat melawan DG Esports. Iya, sementara waktu di mana-mana tim juga perang. Di sini masih ada bos Nightmare juga yang perang dengan Bigetron. Regar bakal kena tembak lagi. Masih bisa bermenung di balik rumah juga. Mereka punya lampuan yang cukup baik juga. Tapi hati-hati pelontar tentunya. Yap. Ini ada pelontar dari Maybe dan juga tadi dari teman-teman DG Esports Pak yang memang harus diperhatikan dan sekarang posisinya Pac-Man sudah harus terkena down oleh luar zona di mana Stroid pun harus jatuh Lake Sky berhasil mendapatkan momentum juga untuk mendapatkan kesempatan di mana kalau kita perhatikan Chansu udah low banget, udah sulit banget untuk ketolong. Bara masih menjadi orang yang sangat merepotkan untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam zona dari Boom Esports di mana Nothing, Pac-Man dan kawan-kawan dari RRQ bersama dengan Boom harus puas di luar zona. Satu persatu harus hilang begitu saja. Ini zonanya masih udah kecil banget dan ini masih banyak banget. Akhirnya Hades harus tereliminasi juga di posisi 9 hingga 8 tim tersisa. Akhirnya social distancing mereka strateginya nggak berhasil di match kali ini. Yap, karena memang ada tim-tim kayak model Ses yang bisa manfaatin kesempatan, manfaatin dalam zona. Dan kita lihat Bumi Sports tidak berhasil membuat timnya mampu bergerak ke placement yang lebih tinggi lagi akhirnya. Dimana kalau kita perhatikan juga masih ada Darkol bersama Souza berhasil dapetin Cupai begitu saja. Masih coba inisiasi dulu, masih ada Souza mencoba membalas. Dimana kalau kita perhatikan tersisa Darkol bersama Souza dengan 4 place kill point yang diamankan. Oke, beberapa tim udah masuk ke dalam zona juga. Kali ini tembakan lagi dari Sesmang juga tentunya zona bakal menutup kembali. Di mana First Rider harus berusaha masuk ke dalam zona. Travel udah dipegang tapi tinggal 2 orang pemain kali ini dari First Rider. Apakah bisa bertahan karena selain juga ada Ses yang sudah mengamankan compoundnya. Yes, Souza masih dengan grapple hook gun. Oke, bakal coba dicoba terus. Ada Kojak dari samping. Itu dia, ada Apollo. Sangat tajam dan First Rider Bravo harus puas di posisi ke-7. Dimana kalau kita perhatikan Apollo masih bersama Kojak akan mencoba mengamankan momentum. Ipos juga harus puas di posisi ke-6 tanpa sadar. Begitu saja cukup sulit akhirnya. Kita lihat masih ada pemain dari Bigetron Beat. Dimana Kojak juga berhasil memanfaatkan lower ground di bawah Bigetron Beat. Yes, zona semakin kecil. Dan sana Apollo snipernya bakal nembak ke depan. Ke arah tim Ses kali ini dimana bos juga bakal coba keras ke arah Ses. Dan Apollo pun memantau dari kejauhan coba untuk menculik satu. Bahkan coba untuk di-steal kill aja. Dan kita lihat Nathan berhasil mendapatkan Ice Gun. Cuma tadi kita lebih ide. Berhasil mendapatkan nyata kali ini. Hanya ada Apollo juga dari atas. Dari ketinggian. Berhasil untuk sniper. Dapat satu colongan kill. Di kanan masih ada Deki dan gak dibiarkan sama mereka. Yes. Dan DG akhirnya mendapatkan momentum untuk ini. Dimana Kojak berhasil dapetin satu. Azriel juga berhasil mendapatkan satu orang knockdown di sana. Zona udah makin kecil, makin nyempit. Rengar udah gak mungkin ketolong. Masih ada Maybe. Apakah Maybe bisa menolong temannya? Tidak, ternyata karena Kojak langsung cobain gitu aja. Anda juga sedikit kelimpungan karena memang ada Abed firing langsung ke arah depan. Dimana para pemain dari DG juga berhasil dapetin keuntungan. Dan Kojak pun harus menjadi korban dari kejamnya zona. Udah terlihat Haide pun terdeteksi oleh Apollo. Lagi-lagi nice move. Outplay move yang dilakukan oleh Apollo sangat nikmat di arah high ground. Dimana Bospir
bakal coba ngadu menggulung medical kit buat Saitan posisi ketiga. DG apakah bakal bisa adu gulung medkit karena Abed kalau gue lihat cukup sekarat bakal coba komit. Abednya tidak berhasil. Dan ini dia